Ya, selamat malam bagi kita semua, shalom. Shalom. Kabarnya semoga berbunyi. Kabarnya baik-baik saja ya. Oh, puji Tuhan. Baik. Ya, kita bersyukur karena anugerah Tuhan kita ada sampai hari ini. Jadi kita bersyukur lagi Tuhan dalam doa satu malam ini. Kita terus berdoa biar teman-teman yang lain juga ikut bersama-sama. Amin. Hati kita kepada Tuhan. Mari kita satukan hati kita berdoa. Kami bersyukur kepada Bapa di sorga, segala kasih, anugerah dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur bahwa penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini dalam segala aktivitas, pekerjaan, pelayanan, bahkan apapun yang kami lakukan. Engkau Allah turut bekerja di dalam semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan atas segala rahmat kasih-Mu dan kesudahan yang boleh kami terima sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kalau buat selama-lamanya. Bapa, malam hari ini kami mau Tuhan beribadah kepada Tuhan, mau bersekutu dengan Tuhan di dalam doa Sabtu malam ini ya Tuhan. Kami mohon Allah Roh Kudus Tuhan bekerja di dalam setiap hati-hati kami, berkati kami pada malam hari ini ya Tuhan. Biar setiap kami boleh mengalami terus kasih-Mu, anugerah-Mu. Biar kami boleh mengalami kuasa terus bekerja di dalam Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi setiap kami ya Tuhan. Kami rindukan Engkau pada malam hari ini. Kami rindukan firman-Mu. Kami rindukan persekutuan yang manis bersama-sama dengan Tuhan. Kami membawa seluruh kehidupan kami kepada Tuhan. Tuhan, Engkau menguduskan setiap kami, menyucikan setiap kami ya Tuhan. Ampuni setiap kesalahan, kekurangan, kelemahan dan keterbatasan kami ya Tuhan. Membawa kami Tuhan untuk tetap berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati setiap kami yang melayani pada malam hari ini ya Tuhan. Berkati seluruh sidang jemaat Malaysia Ansa. Berikan mereka terus kerinduan dan sukacita untuk dapat beribadah kepada Tuhan. Biar setiap kami boleh bertumbuh di dalam iman dan pengharapan yang sungguhnya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, biar suasana surgawi kami rasakan di tengah-tengah ibadah kami pada malam hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, biar hanya Roh Kudus seluas-luasnya bekerja di dalam hati dan hidup kami dalam ibadah ini Tuhan, sehingga berkat-Mu, berkat firman Tuhan melimpah di dalam hidup kami. Melalui Pak Pendeta Juanda, bangun dan semua yang akan dihidup pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur memberkati ibadah doa kami dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Mari kita naikkan Yesus kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa. Pulihkan hatiku
dan sangat baik bagi kita. Biarlah berkumpul besar kasih setiap Tuhan. Rahmat selalu bagi setiap hari dalam hidup kami. Kau yang memegang tangan kami sampai hari ini. Kau Allah yang bekerja bagi kami sampai hari ini. Melawat dan bersakti, memberikan kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Segala hormat dan syukur kami persembahkan kepada-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Bapa di surga, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk segala kasih dan anugerah-Mu yang besar di dalam hidup kami. Anugerah-Mu yang terus nyata di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Kami bersyukur kami ada sampai hari ini semua karena anugerah-Mu. Kami bersyukur buat kekuatan yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk berkat-berkat-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, apapun keadaan kami dalam penderitaan-Mu, kami mulai bersyukur kepada Tuhan. Karena itu akan membawa iman kami semakin kuat di hadapan-Mu ya Tuhan. Semakin kami hidup memuliakan nama Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Malam hari ini Tuhan, biarlah kami mendengar firman-Mu. Mari kita puji dan bersama-sama di hadapan Tuhan seperti wanita mengurapi-Mu dan kita mengurapi. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Seperti wanita mengurapi-Mu,
Terima kasih buat malam ini. Kami berhenti dari setiap aktivitas kami, pekerjaan kami, bahkan apapun yang kami kerjakan. Kami berhenti sejenak untuk kami datang beribadah kepada Engkau. Berapapun kami yang hadir malam ini, Engkau tetap hadir di tengah-tengah kami, melawat setiap kami. Dan saatnya kami akan mendengarkan dan sharing firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kami akan bagikan satu dengan yang lain menjadi rema dalam hati, pikiran, bahkan dalam roh kami. Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus. Dan demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka Alkitab kita. Itu aja. Ya. Pertama kali kami datang ke Korea, tepatnya tanggal 4 bulan 3 2024. Jadi kami sudah janjian, kami ada dari 6 orang, satu angkatan. Saya dari Manado, satu dari Ambon, satu dari Medan, satu dari Kalimantan, dan 2 dari Sumatera Utara, satu dari Manado, satu dari Ambon, satu dari Palangkaraya, satu lagi dari Malang. Kami ada 6 orang. Waktu itu datang. Kami memang sudah janjian. Kami mengurus visa dulu di Jakarta. Ada yang menetap tinggal di Jakarta selama sebulan. Ya walaupun memang itu semua ditanggung oleh negara selama 1 bulan dia mengurus visa di sana. Kalau saya waktu itu memilih untuk pulang aja lah, atau juga dibayar pemerintah kok tiket pulang pergi Manado. Jadi saya daftar visa, setelah itu pulang ke Manado. 1 bulan kemudian datang lagi ke Jakarta. Waktu di Jakarta saya hanya seminggu. Kalau teman yang lain ada yang sebulan, ada yang 3 bulan, ada yang 1 minggu seperti saya. Ada kami 2 orang 1 minggu. Singkatnya kami 1 minggu ada di Jakarta bersama-sama 6 orang itu untuk mengambil visa yang sudah selesai. Setelah itu untuk ketemu sama Dirjen Bimas Kristen, ketemu sama waktu itu Wakil Menteri Agama. Oh kami ini dari Kristen loh. Ini kami yang penerima beasiswa dari Kristen. Ada yang penerima beasiswa dari Islam juga datang. Singkatnya seminggu kami ada di Jakarta bersama-sama. Kami melakukan banyak aktivitas. Dan setelah itu kami berangkat malam hari waktu itu. Malam hari pesawat jam 11 malam. Naik Garuda. Dan itu sampai ke Incheon kurang lebih jam 7 pagi. Ya kan, kebayang begitu perjalanan panjang. Ada salah satu teman saya itu yang merokok. Maksudnya perokok. Dia perokok. Jadi bayangkan segitu lama perjalanan tidak merokok. Gimana perasaannya gitu kan? Itu gimana gitu. Singkat cerita dari Incheon juga tidak bisa merokok, udah sampai di bandara. Setelah itu kami langsung dijemput sama pihak Perwakilan universitas. Iya, dari pihak kampus, pakai mobil kampus dijemputnya kami. Tiba-tiba visa saya dan pasporku tinggal di apa namanya? Troli. Oh Tuhan, tinggal. Aku bingung, mana visa, mana paspor, mampus. Kacau ini, rusak dunia persilatan ini. Tinggal. Jadi kami cari lagi, kami cari, ternyata dapat. Jadi ada hampir 30 menit mencari itu. Karena ternyata troli itu udah dibawa orang petugasnya. Jadi kan troli nggak bisa sampai keluar. Jadi hanya sampai di pintu. Setelah itu bagasi semua kami bawa, naikkan ke mobil ke bus kampus. Setelah itu tiba-tiba sampai di bus kampus ditanya sama supirnya gitu, mana apa kalian semua paspor gitu kan? Oh iya pasporku nggak ada, hilang. Cari lagi. Segitu besarnya bandara Incheon itu. Alhasil 30 menit baru dapat itu paspor. Kawan saya ini sudah kerasa kusut, namanya perokok. Tiba-tiba nggak merokok sepanjang itu kan, gimana gitu ya? Dia bilang, kau Juan ya udah mau mati, aku ini nggak merokok katanya. Gara-gara kau lagi makin mau mati aku, dia bilang. Itu urusanmu lah, bilang sama suruh perokok gitu kan. Urusan. Singkat cerita dapat. Waktu sampai di asrama, kami nggak nyampe juga di asrama. Awalnya sampaikan dulu ke kampus, jumpa dulu sama presidennya. Kalau di sini istilahnya presiden ya. Iya, presiden kampus kok. Kita kan rektor. Presiden, oh ini presiden. Aku pikir presiden Korea. Presiden Korea. Presiden apa sih lo?
kayak gini modelnya. Ternyata presiden universitas maksudnya. Oh, presiden universitas. Iya kan? Presiden kan? Presiden itu nggak tahu bahasa Indonesia. Oh, iya. Presiden. Jadi, lama lagi di kampus, ngobrol lagi sama dia 30 menit, kawan ini udah kerasa kurusuk, udah hampir 10 jam nggak merokok, bahkan belasan jam gitu kan, sambil ngomong. Singkat cerita, kami sampai di asrama, antar barang ke lantai 4. Lantai 4 pula lagi kami ditempatkan, khusus mahasiswa internasional di lantai 4. Mahasiswa dalam negeri Korea 1, 2, 3 mereka menduduki. Tuhan ini lantai 4 nggak ada lift, mampus kita mama yuk. Begitu barang banyak sekali. Saya bawa hampir 40 kilo waktu itu. Kelebihan bagasi saya, kan yang ditanggung Garuda cuma 30 kilo. Saya bawa 40 kilo. Saya bayar bagasi 10 kilo. Saya pikir ditanggung negara kok, urusan negara lah itu. Sedih lah itu ya kan. Singkatnya bawa ke lantai 4. Aduh, kawan saya juga ada yang 3 koper, ada yang 4, rata-rata kami 40 kilo. Karena dikasih kelebihan bagasi 10 kilo oleh pemerintah untuk ditanggung. Ya udah kita manfaatkan aja, urusan dia lah itu uangnya. Singkat cerita kawan saya sudah kelelahan. Setelah itu dia pikir sama dengan Indonesia. Turun dari lantai 4, dia bawa rokok Indonesia, masih rokok Indonesia. Tiba-tiba dia hidupkan. Baru kami mau cari makan. Ayo kita cari makan, udah kelaparin apa segala macam. Aduh, waktu itu kan masih agak dingin. Bulan-bulan 3. Iya. Singkat cerita, di sepanjang jalan ya kan ngepul dia. Ngepul sepanjang jalan merokok gitu kan. Namanya nggak tahu, kami kan nggak tahu kan apa-apa. Tiba-tiba ada mahasiswa lain, sesama mahasiswa gitu, menegur kami. Ditegur, dibilang dia begini. Di sini nggak bisa merokok. Tapi dia negurnya pakai bahasa Korea. Nggak tahu bahasa Korea. Gitu loh. Tapi singkat cerita yang kami pahami gini, di sini tidak bisa merokok di sembarang tempat, apalagi jalan. Beda dengan Indonesia, sambil jalan merokok aja gitu, santai aja merokok jalan. Ternyata di sini enggak gitu. Ternyata di sini ada tempat-tempat khusus, apalagi di kampus itu dia bilang ada area khusus disediakan, ada ruang tertutup, ruang besi, ruang kaca gitu kalau daerah kampus. Aduh, ditegur. Waktu itu ditegur tapi tegurnya halus. Tegurnya halus, tidak seperti ya yang kita tahu ya kan. Yang kita tahu bersama kalau di sini kan kalau misalnya ada kesalahan tegurannya bisa lebih beringas lagi gitu kan. Ditegur karena memang dia tahu kami ini pendatang. Itu yang pertama. Yang dia tahu kami ini tidak tahu aturan itu gitu. Singkatnya pada waktu kami ditegur, oh ya jadi kami tahu. Setelah itu dia arahkan, dia kasih tunjuk bahwa ini ruang merokok. Oh iya, ada di situ tulisannya kan, smoking area. Oh ini, oh iya ada. Masuk ke dalam baru situ merokok. Oh itu, baru kami tahu gitu. Tapi dia tidak menegur keras, hanya memberitahu dan setelah itu dia mengarahkan. Pertanyaan saya sederhana. Mengapa hal itu dia lakukan? Kenapa dia tidak seperti, ya mohon maaf, saya nggak tahu, tapi yang pada umumnya gitu. Mengapa dia tidak seperti orang Korea pada umumnya? Ketika mendapati sesuatu kesalahan, dia tidak naik tensi, dia tidak keluar darah militernya, dia tidak naik darah tingkat dewa. Kenapa? Kira-kira kenapa? Mungkin kalau mungkin di kasus yang beda dan di diri sendiri mungkin ya. Ya sama seperti karena orang pendatang yang baru di pemikiran saya pendatang baru, orang baru belum tahu kebudayaan atau kehidupan di Korea. Untuk pertama ini saya ngasih tahunya secara halus lah, kecuali memang udah lama di Korea tapi melakukan hal yang kayak gitu barulah tensinya mungkin sedikit berbeda. Emosi tingkat dewa. Iya. Kita sependapat ya apa yang dibilang dia. Di situ saya mengerti bahwa memang ada yang namanya kesalahan yang tidak disengaja. Kesalahan yang tidak disengaja. Yang kami lakukan itu bukan kami sih, enggak. Yang dia lakukan itu adalah kesalahan yang tidak disengaja.
Tapi bukan berarti kesalahan yang tidak disengaja itu dianggap biasa dan dibiarkan. Bukan berarti. Tetapi kesalahan yang tidak disengaja itu juga diberikan diberikan, katakanlah, diberikan pengampunan, diberikan kata maaf, dan setelah itu diarahkan dan diberitahu petunjuk yang baru bahwa itu kekeliruan, itu kesalahan, tidak boleh diulang, dan ini tempatnya. Kira-kira begitu. Itu dalam dunia kita loh sehari-hari. Kenapa hal itu dia lakukan, atau kenapa aturan itu dibuat oleh pemerintah Korea? Sederhana saja, ini negara maju, mereka ingin segala sesuatunya teratur dengan baik, tertata dengan baik, dan semuanya dapat dikontrol. Sederhana saja, itu maksud dan tujuannya. Dan orang yang menegur itu pun mengerti maksud dan tujuan daripada negaranya membuat aturan itu. Sehingga ketika didapati ada kekeliruan, ketidaksengajaan oleh seorang pendatang, yang dia lakukan adalah memaafkan, mengampuni, dan memberikan petunjuk. Itu manusia, secara manusia. Bahwa hal itu berlaku secara manusia. Dan bagaimana dengan Allah? Bagaimana dengan kekristenan? Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan terhadap hal yang disengaja ataupun hal yang tidak disengaja? Dan kira-kira hari ini itu yang mau kita bahas. Yuk kita buka Bilangan pasal ke berapa ya? Saya lupa lagi. Kemarin saya minta sama Kak Hero juga. Kak Hero tolong difotokan dulu. Renungan Bilangan hari ini. Bilangan 15. Bilangan 15. Saya belum tahu ya. Ini enggak kan hari ini karena ini. Oh iya. Kok jadi ini bukan ini. Oke, Bilangan pasalnya yang ke 15. Ayat 22 sampai ayatnya yang ke 31. Kita baca bergantian ya. Saya ayat yang ke 22. Setelah itu nanti Pak stay demikian sampai habis. Ya. Dengan judul perikopnya di sini nggak ada judul perikopnya. Saya lihat dulu Alkitab judul perikopnya apa? Dosa yang tidak disengaja. Oke, saya baca ayat 22. Apabila kamu dengan tidak sengaja melalaikan salah satu dari segala perintah ini yang telah difirmankan Tuhan kepada Musa, yakni dari segala yang diperintahkan Tuhan kepadamu dengan perantara Musa, mulai dari hari Tuhan memberikan perintah-perintahnya dan seterusnya turun-temurun. Dan apabila hal itu diperbuat di luar pengetahuan umat ini, tidak dengan sengaja, maka haruslah segenap umat mengelola seekor lembu jantan muda sebagai korban bakaran menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan, serta dengan korban sajiannya dan korban curahannya sesuai dengan peraturan. Juga seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa. Maka haruslah imam mengadakan pendamaian bagi segenap umat Israel sehingga mereka beroleh pengampunan, sebab hal itu terjadi tidak dengan sengaja, dan karena mereka telah membawa persembahan-persembahan mereka sebagai korban api-apian bagi Tuhan, juga korban penghapus dosa mereka di hadapan Tuhan karena hal yang tidak disengaja itu. Segenap umat Israel akan beroleh pengampunan, juga orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu, karena hal itu dilakukan oleh seluruh bangsa itu dengan tidak sengaja. Apabila satu orang saja berbuat dosa dengan tidak sengaja, maka haruslah ia mempersembahkan kambing betina berumur setahun sebagai korban penghapus dosa. Ayat 28, dan imam haruslah mengadakan pendamaian di hadapan Tuhan bagi orang yang dengan tidak sengaja berbuat dosa itu, sehingga orang itu beroleh pengampunan karena telah diadakan pendamaian baginya. Baik bagi orang Israel asli maupun bagi orang asing yang tinggal di tengah-tengah kamu, satu hukum saja berlaku bagi mereka berkenaan dengan orang yang berbuat dosa dengan tidak sengaja. Tetapi orang yang berbuat sesuatu dengan sengaja, baik orang Israel asli, baik orang asing, orang itu menjadi penista Tuhan. Ia harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Sebab ia telah memandang hina terhadap firman Tuhan dan merombak perintahnya, pastilah orang itu dilenyapkan, kesalahannya akan bertimpa atasnya.
Baik, demikian pembacaan Alkitab kita. Bilangan pasal 15 ini adalah sambungan dari bilangan pasal-pasal sebelumnya, khususnya pada waktu bangsa Israel memilih untuk memberontak kepada Allah karena beranggapan bahwa mereka itu tidak bisa mengalahkan bangsa yang ada di tanah Kanaan, karena mereka beranggapan mereka adalah bangsa yang tidak mampu karena banyaknya keterbatasan yang mereka miliki, sehingga mereka memberontak kepada Allah. Dan mereka berkata kepada Allah, kalau di pasal yang ke 14 kita baca pemberontakan umat Israel, maka di sana kita akan temukan kalimat ini. 14 ayat ke-13. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Jadi waktu mereka memberontak kepada Allah, mereka tidak terima apa yang menjadi ketetapan Allah bahwa mereka harus menduduki tanah perjanjian, tanah Kanaan. Mereka memberontak karena adanya pengintai yang memberitakan kabar busuk terhadap tanah Kanaan itu. Kalau di pasal 13 teman-teman bisa temukan itu nanti, ke-12 pengintai, mundur 2 pasal dari pasal 15 ini. Hanya ada 2 pengintai yang memberitakan kabar baik, hal positif, bahkan hal yang cenderung memiliki dampak iman yang luar biasa. Walaupun memang kenyataannya di sana ada raksasa-raksasa yang besar, orang-orang Enam gitu. Walaupun memang faktanya mereka seperti belalang di hadapan bangsa-bangsa Enak itu, tetapi hanya ada 2 yang memiliki, kalau di zaman sekarang disebut dengan positive thinking, artinya berpikir positif yang merupakan dampak dari imannya. Dia bilang begini, kita pasti bisa menaklukkannya. Memang betul di sana ada bangsa-bangsa besar. Memang betul di sana ada orang-orang yang terlatih perang dan bangsa yang sudah lama mendiami tanah itu, dan mereka menjadi bangsa yang cukup mapan dalam segala hal. Memang betul ada orang-orang demikian di sana, tapi kita mampu. Dan pada waktu mendengar ada 10 orang yang memberitakan kabar busuk, maka bangsa Israel itu memberontak kepada Allah. Nah, pada waktu pemberontakan itulah maka muncul pasal 15 ini, di mana Allah memberikan aturan-aturan untuk ditaati oleh mereka. Nah, aturan-aturan itu Allah berikan kepada mereka secara detail, lengkap sekali. Aturan apa yang harus mereka lakukan, bahkan pelanggaran-pelanggaran yang mereka perbuat pun nanti akan berdampak kepada hal yang akan mereka terima di kemudian hari. Nah, yang luar biasanya, kalau kita baca di dalam bilangan pasal 15 ayat 22 sampai 31 ini, ada 2 pembagian yang cukup signifikan dari kesalahan yang dilakukan atau pelanggaran yang dilakukan. Disebut yang pertama adalah kesalahan atau pelanggaran yang tidak disengaja. Dan yang kedua adalah pelanggaran yang disengaja. 22 ayat 22 sampai ayat 29 itu bicara tentang tidak disengaja. Ayat 30 sampai 31 adalah yang disengaja. Yang disengaja. Saya mencoba untuk mencari tahu awalnya apa sih artinya dosa yang tidak disengaja atau tindakan yang tidak disengaja. Apa gitu. Sehingga kita paham maksudnya apa yang tidak disengaja ini. Karena pastinya konsep tidak sengaja pada masa ayat ini ditulis itu beda dengan konsep tidak sengaja pada saat kita sekarang. Beda konteks soalnya, beda penerima suratnya gitu. Jadi saya coba untuk mencari tahu apa sih artinya yang tidak disengaja pada ayat ini. Apakah sama seperti yang kisah tadi di awal, yang saya mulai tadi, teman saya tadi gitu. Dalam tradisi Yahudi, terutama dalam Torah dan Talmud, kitab sucinya orang Yahudi, begitu, yang tidak disengaja itu diambil dari kata tidak disengaja ya, bisgaga, yang artinya itu mengandung 2 pengertian ya, 2 pengertian. Yang pertama itu adalah dilakukan karena ketidaktahuan. Ketidaktahuannya maksudnya apa? Artinya begini, seseorang yang melakukan segala sesuatu sebelum dia tahu itu dilarang, gitu. Paham ya? Ya, kita anggaplah seperti anak kecil. Anak kecil kan belum apa namanya, belum tahu bahwa katakanlah ya,
menyeberang jalan itu tidak bisa sendirian, belum tahu ya. Tiba-tiba ada anak kecil yang katakanlah juga dia anak sekolah, anak TK lah begitu. Tiba-tiba dia nyebrang jalan, gitu. Dia belum tahu ada aturan, tapi dia lakukan pelanggaran. Nah itu yang dimaksud dengan ketidaksengajaan. Jadi seseorang yang melakukan segala sesuatu sebelum dia menerima pengetahuan. Tapi kalau dia sudah menerima pengetahuan, tapi dia melakukan kesalahan, itu bukan tidak sengaja namanya, gitu. Kamu udah tahu kok itu salah, tapi kok kamu lakukan, gitu. Kamu udah tahu bahwa itu dilarang, kok kamu lakukan, gitu. Jadi yang pertama itu adalah karena ketidaktahuan, artinya dilakukan sebelum seseorang itu mengerti dengan baik tentang hukum atau aturan tersebut. Yang kedua, gagah ini diartikan adalah dilakukan karena ketidaksengajaan. Maksudnya apa ketidaksengajaan? Maksudnya begini, tindakan atau kelakuan yang dikerjakan oleh seseorang karena kurangnya perhatian secara spesifik, karena terjadi kesalahan teknis, bukan karena niat jahatnya. Bukan karena niat jahat yang dilakukan. Misal, ya kan, ini tindakan ketidaksengajaan. Misalnya di zaman sekarang, katakanlah apa ya, gimana ya menggambarkannya? Karena tidak ada niatnya. Katakanlah contoh ya, contoh. Kita mau bikin kue nih, kue. Kita udah baca nih aturan bikin kue itu, ini dulu diadon, ini dulu dibuat, ini dulu dibuat, ini dulu dibuat gitu. Setelah itu begini cara membuatnya, begini cara mengadonnya, begini cara melakukannya. Sudah sesuai gitu. Tiba-tiba ada satu step, ada satu tahap di mana kita nggak sengaja terjatuh sedikit lagi gitu. Jadi bantet itu kue adonan, oh my god gitu. Itu yang disebut ketidaksengajaan. Bukan karena ada niat jahat di dalamnya. Bukan ada karena sesuatu hal yang memotivasi, yang mendorong dia untuk melakukan untuk suatu kejahatan. Tapi ya memang ya saya tidak tahu gitu. Pada waktu saya mengerjakannya, pada saya waktu melakukannya terjadi kesalahan teknis gitu. Yang di luar kemampuan saya sebagai manusia gitu. Mau bagaimana? Gitu. Artinya itu ketidaksengajaan. Itu yang disebut ketidaksengajaan di dalam bahasa asli yang dikandung dalam kitab Torah maupun Talmud dalam Perjanjian Lama. Dari sini saya mengerti ada beberapa hal yang harus kita cermati dari peristiwa ini, dari bahasa asli Alkitab, bahkan dari apa yang ditulis dalam Bilangan pasal 15 ini. Yang pertama yang harus kita mengerti dari ayat ini adalah bahwa Allah yang kita sembah, Dia adalah Allah yang serius terhadap hal-hal yang menurut ukuran atau menurut anggapan manusia secara manusiawi itu hal yang biasa. Tapi Dia Allah yang serius. Allah yang serius. Kebayang nggak? Karena ketidaksengajaan, maka di ayat 27 sampai 28 harus dilakukan yang namanya korban persembahan kambing betina berumur setahun sebagai korban penghapus dosa. Bahkan imam harus mengadakan pendamaian di hadapan Allah. Hanya karena ketidaksengajaan. Kebayang nggak itu? Di situ saya mengerti, oh iya ya, Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang serius terhadap hal-hal yang mungkin menurut kita itu receh, menurut kita remeh-temeh gitu. Apa sih ini Tuhan gitu? Tapi itu serius banget di hadapan Tuhan gitu. Itu Allah yang kita sembah. Tapi entah kenapa sekarang yang saya lihat, yang saya dapati di umat perjanjian baru, bahkan di sekarang ini, di masa sekarang ini, hal-hal seperti itu agak kurang menjadi perhatian bagi orang Kristen. Contohnya saja dalam konteks beribadah, dalam konteks beribadah dulu lah, tidak usah dalam konteks yang lain, dalam konteks beribadah. Saya coba membandingkannya dengan teman kita, katakanlah Islam begitu. Katakanlah Islam, hanya mengcompare aja ya. Kebayang nggak mereka cuci tangan kanan, tangan kiri 3 kali, itu pun harus tidak kena mata ini apa sih istilahnya? Apa ini? Sikut. Jadi ini ke sini. Kalau udah kena batal, diulang lagi. Ini cuci kaki harus kena mata kaki. Jadi dari mata kaki ke situ gitu. Tapi nggak perlu sampai lutut gitu segini. Artinya kalau tidak kena mata kaki batal apa segala macam. Saya bilang ya,
Islam sampai segitu seriusnya gitu. Segitu seriusnya. Hal yang menurut kita receh, remeh gitu. Wah, begitukah Tuhan yang kamu sembah gitu. Hal-hal yang itu tadi. Mereka juga harus menyucinya di air yang mengalir gitu. 3 kali. 3 kalinya pun bukan asal-asal gitu. Ada tekniknya, dari mana harus digoyang gitu ya. Nggak bisa main goyang gini, harus gini. Nggak bisa yang gimana gitu. Saya bilang, iya ya gitu. Jadi kalau apa yang dilakukan oleh teman-teman di Islam, saya melihatnya bahwa dalam orang Kristen pun dulunya dalam artian bangsa Israel pun demikian gitu. Memperhatikan hal-hal yang receh, remeh menurut ukuran manusia ya. Tapi bagi Allah itu sesuatu yang sangat sakral, sangat penting. Jadi bagi Allah itu tidak ada dosa yang disengaja maupun tidak disengaja gitu kan. Oh ini karena tidak disengaja ya sudah diabaikan aja. Enggak. Jadi dia juga mempertimbangkan ini. Menganggap ini serius. Di situ saya mengerti, oh iya ya. Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang demikian adanya. Tuhan yang demikian. Dia menilai segala sesuatu. Saya jadi teringat ada satu lagu yang sangat baik dalam Kidung Jemaat. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh apa? Tingkah lakuku dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh ujarku gitu. Saya lihat itu sering sekali tidak disengaja. Ya gitu. Dan serius. Dan pernah nggak teman-teman mendengar juga doa orang Kristen yang menyebut dalam doanya bilang begini, Tuhan ampuni setiap kesalahan dan dosa kami, baik dosa yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja. Artinya pada hakikatnya orang Kristen paham dan mengerti betul bahwa di hadapan Allah sengaja maupun tidak sengaja itu hal yang serius. Tapi pada kenyataannya, pada faktanya di lapangan banyak yang mengabaikan itu dan membuat itu semacam ya sudah gitu, ya sudah. Nah di situ saya melihat, oh iya ya. Sekalipun kita umat perjanjian baru, bahwa prinsip ini juga masih tetap harus dipegang. Malah saya lihat prinsip perjanjian umat perjanjian baru itu lebih daripada dalam PL. Saya coba mengcompare gitu ya, dalam PL seberat mana sih perintah dalam PL dengan perintah dalam PB? Ternyata setelah saya menelisik dan mempelajarinya, perintah dalam PL itu belum ada, belum, maksudnya gini, tidak seberapa daripada perintah dalam PB. Tidak seberapa. Hanya karena dalam PL ini dia ini langsung terjadi hukumannya. Jadi terkesan berat, memberatkan. Contoh, jika tanganmu berbuat dosa gitu, potong. Sudah. Jika engkau disakiti oleh orang lain, balas. Ada hukumnya, bisa membalas. Tapi kalau coba dalam PB, musuh pun disuruh mengasihi. Kan artinya ini di ambang batas di atas daripada hukum Taurat. Kalau dalam hukum Taurat, ketika kita berzina itu, istilah zina dalam hukum Taurat itu adalah ketika berhubungan badan. Itu dalam hukum Taurat. Tapi kalau dalam perjanjian baru bukan. Lebih tinggi lagi konsepnya, bahwa ketika kita memikirkan seseorang pun dalam pikiran kita sudah berzina. Dalam perjanjian lama, dalam Taurat, kalau kita mengambil sesuatu milik orang lain dan orang lain itu merasa dirugikan, dia bisa melawan untuk kita dan dia bisa membawa kita ke dalam pengadilan. Ingat dalam kisah Salomo ya, ada 2 orang di situ ya, yang anaknya direbut, diambil dan lain sebagainya. Itu bisa dibawa kepada pengadilan gitu. Konsep hukum Taurat berlaku di sana gitu. Nah kalau dalam perjanjian baru lebih tinggi lagi. Kamu mengambil sesuatu dari milik temanmu, tapi dia tidak sadar bahwa dia sudah dirugikan oleh tindakanmu. Kamu juga dosa gitu. Ada atau tidak ada dampaknya bagi orang lain ketika kamu mengambil sesuatu yang bukan hakmu, dosa. Kalau dalam perjanjian lama ketika berdampak kepada orang lain baru dianggap dosa. Tapi perjanjian baru enggak. Kamu ambil sesuatu walau itu berdampak atau tidak berdampak kehidupan dia, tetap dosa. Jadi saya melihat
Sebenarnya dalam perjanjian baru itu lebih kalau kita mau melihat secara detail tentang itu semuanya. Kalau misalnya dalam perjanjian lama hukum Taurat hanya mengajarkan 10% persembahan persepuluhan. Dalam perjanjian baru enggak. Seluruh hidup kita itu menjadi milik kepunyaannya Kristus. Karena kita sudah ditebus dengan darah yang mahal. Artinya kita enggak punya hak lagi tentang hidup kita ini gitu. Sesuatu yang jauh lebih. Jadi waktu saya melihat PL ini saya bilang, aduh, masih agak sedikit di bawah standarnya daripada perjanjian baru. Di situ saya bisa melihat bahwa iya ya, bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang sangat memperhatikan segala sesuatu, baik kesalahan yang mungkin menurut kita receh maupun kesalahan yang menurut kita itu yang luar biasa menurut manusia gitu. Tapi semuanya Allah perhatikan. Itu yang pertama yang bisa kita pelajari dari peristiwa ini, dari Bilangan pasal 15 ayat 20 sampai 31. Yang kedua yang saya pelajari dari peristiwa ini adalah selain dari Allah yang konsen terhadap hal-hal detail tentang pelanggaran manusia, tapi ingatlah bahwa Allah juga adalah Allah yang penuh dengan belas kasih. Dia bukan hanya ada Allah yang adil di mana siapa yang salah harus mendapat hukuman, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Tapi dia juga Allah yang penuh dengan kasih. Di mana kita dapat gambaran Allah penuh kasih itu dalam ayat ini? Dia 27 dan 28 tadi. Apabila satu orang saja berbuat dosa dengan tidak sengaja, maka haruslah ia mempersembahkan kambing betina. Artinya begini, Tuhan kasih jalan keluar. Di situ letak belas kasihannya. Tuhan kasih jalan keluar. Oke, kamu salah, hukumannya ini. Tapi ada loh jalan keluarnya. Ada loh, ini jalan keluarnya. Caranya ini loh, supaya kamu diampuni. Jadi Allah yang penuh dengan belas kasih. Walaupun nantinya semua konsep persembahan dalam perjanjian lama itu adalah tipologi atau penggambaran daripada karya Kristus di kayu salib. Bahwa sebenarnya pun persembahan kambing betina yang dimasukkan dalam ayat ini sebagai korban penghapus dosa adalah bicara tentang Kristus yang mati untuk setiap kita dan menjadi korban penghapus dosa kita. Tapi setidaknya Allah yang kita maksud, Allah yang kita pahami, dia bukan hanya Allah yang memperhatikan kesalahan sekecil apapun, tapi dia juga Allah yang penuh dengan belas kasihan, di mana dia memberikan jalan keluar terhadap apa yang kita lakukan ini. Jadi di sini saya melihat dalam Bilangan pasal 15 ayat 22 sampai 31 ini adalah keadilan dan kasih setia Tuhan berjalan bersama bagi umat pilihannya. Dan ini menjadi lagi-lagi menjadi tipologi daripada karya penyelamatan Kristus. Kalau kita lihat salib, maka kita akan melihat ada keadilan Allah di sana, di mana upah dosa adalah maut, harus mati. Tapi di sana juga ada gambaran kasih Allah, bahwa Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk mati. Sama seperti Bilangan pasal 15 ini. Hukuman terhadap dosa sengaja maupun tidak disengaja ada. Tapi Allah memberikan kasih setianya, memberikan jalan keluar sebagai penghapus daripada dosa-dosa itu. Sehingga apapun kondisi dan keadaan kita, maka harus diingat bahwa Tuhan selalu memberikan jalan keluar untuk segala sesuatu yang dilakukan oleh umat bangsa. Itu yang bisa saya bagikan dari Bilangan pasal 15 ayat 22 sampai 31. Oke. Pertanyaan sharingnya, saya sengaja bikin ada pertanyaan sharing. Pertanyaan sharing yang saya buat harus dijawab satu-satu ya. Saya sudah siapkan pertanyaan sharing. Singkat-singkat saja. Tapi jangan singkat kali. Dua singkat saja. Satu persatu, dua nggak gitu juga kelas. Mana ya? Kok jadi bingung saya ini? Saking banyak ini. Oke. Bukan dari buku saya ambil. Mana sih ini?
simpan loh. Terus. Oke, oh ini. Ini pertanyaannya. Pertanyaannya, menurut teman-teman dalam kehidupan sehari-hari, dosa apa yang pernah teman-teman lakukan baik terhadap sesama maupun terhadap Allah yang teman-teman tidak menyadarinya, dan setelah teman-teman selesai melakukannya, teman-teman sadar bahwa teman-teman sudah melakukan kesalahan tersebut. Waktu melakukannya nggak sadar, tiba-tiba setelah selesai melakukannya baru sadar, Tuhan, ternyata aku salah loh tadi. Ayo, dari Kira-kira apa? Kesalahan apa? soalnya susah. Susah, maksudnya karena ya tadi kan teman di saat melakukan, setelah melakukan baru sadar bahwa itu salah kan. Baik terhadap teman maupun terhadap Tuhan. Baik terhadap sesama maupun terhadap Tuhan. Saya ambil contoh, kayak saya sendiri. Suatu ketika saya punya teman saya ini memang apa ya? Kalau orang Batak bilang parutan busuk. Parutan busuk itu apa? Apa udah bahasa Indonesianya? Ya udah diituin aja artinya satu-satu. Tukang ngutang tapi ngutang lelet gitu. Maksudnya lama nggak dibayar gitu. Gitu dia teman saya ini kan. Singkat cerita, betul waktu itu merasa berdosa sekali aku. Ampun Tuhan. Jadi singkat cerita dia mau ngutang lagi, dia bilang, Mener, pinjam jo uang Mener, dia bilang kan. Ini sudah datang tukang apa? Dia punya kartu kredit, pinjol dan lain sebagainya. Banyak hal utangnya tadi mana-mana pun. Karena kita lihat ada manusia begitu. Saking geramnya kita, aduh ini udah berapa kali minjam. Kami ada grup, kamu udah dipinjain uang ya sama ini gitu kan? Oh iya. Si orang yang sama. Iya orang yang sama. Jadi bahan omongan gitu. Oh aku nggak mau kasih. Tiba-tiba dia minta sama aku. Aku bilang begini, men perempuan, mohon maaf men, kita nggak ada duit. Padahal kan ada duit, kita nggak ada duit men, gitu kan? Karena keceplosan kita langsung bilang begini, ya men kita nggak ada duit men, tapi ya bagaimana ya men, kita hanya ada sekian gitu, kita nggak bisa penuhi karena waktu itu belasan juta dia minta, kita hanya ada segini men, begitu. Ya udah segitu aja. Ya udah segitu aja dia bilang kan, ya udahlah kita kasih lah. Padahal kita memang adanya, maksudnya adanya jumlah uang yang dia minta itu, gitu ya sejumlah itu, tapi kita bilang kita hanya ada segini men. Singkat cerita apa yang terjadi? Tiba-tiba debt collector itu datang ke rumahnya. Apa yang diambil? Mobilnya ditarik. Oh Tuhan. Setelah kami tahu cerita itu, saking banyaknya utang dia ini, mobilnya ditarik. Jadi saya merasa berdosa. Oh Tuhan, kalau saya kasih dia minjam uang waktu itu ya kan, jadi mobilnya itu gak bakalan ditarik gitu. Tuhan, saya jadi merasa berdosa. Saya bilang, ini gimana sih kesalahan ini Tuhan gitu. Itu saya. Apakah? Tapi saya gak cerita ke teman-teman yang lain karena setiap mereka juga punya case-nya terhadap orang yang sama ini. Tapi saya hanya berpikir begini, Tuhan saya salah nggak di situ ya? Karena saya tidak memberikan uang, karena saya tidak memberikan pinjaman kepada dia, saya hanya memberikan seikhlasnya gitu. Tiba-tiba dia jadi terjerumus kepada hal yang buruk menimpa dia. Jadi waktu itu dia punya mobil Agya, mobil itu ditarik dealer. Dia naik gojek ke kampus. Waktu dia naik gojek ke kampus, kayak ditanya, Mem, mana mobilnya Mem? Itu kan tuh sudah ditarik lagi. Dia bilang, saya pikir Tuhan ini apa dosa nggak ya? Ini dosa atau tidak? Gitu. Jadi saya berpikir keras waktu itu, Tuhan ini dosa atau tidak sih yang buat ini gitu? Ini aku salah atau tidak sih? Bagaimana ini gitu? Tapi ya sudah terjadi, mau bagaimana lagi. Tapi saya waktu itu sampai saya nggak ngerti ini dosa atau tidak sih Tuhan gitu. Kawan ini jadi begitu, jadi dilematis sekali waktu itu. Jadi ya alhasil apa yang saya lakukan ya minta ampun aja sama Tuhan gitu. Minta ampun sama Tuhan dan juga saya minta maaf sama dia. Mohon maaf nih men,
bisa bantuin waktu itu, cuma gitu aja. Bagaimana itu? Erwin kau ini. Erwin, Ini mah tanggapan. karena tadi nyangkutnya sama Tuhan, tetap ini mah jadi pergumulan bagi saya secara pribadi. Tetap ini mah pernah nanya juga, pokoknya pernah bertanya kepada, mungkin karena jujur saya meskipun saya seorang yang pengikut Tuhan Yesus, bukan seorang yang pengikut Tuhan Yesus yang kalau misalnya di bahasa apa yang soleh ya, bukan yang soleh, jujur, bukan yang Kristennya banget ya mungkin Bukan yang radikal ya? Hah? Bukan yang radikal. Radikal juga, aduh puji Tuhan enggak lah ya, tetap. Tapi ini sih yang ingin aku coba dari dulu. Ke Kak Kristi juga pernah nanya ke Kristi, nggak tahu ya, ke beberapa orang yang mungkin yang menurut saya, coba saya mau tanya, kan di dalam kita tuh apa sih, kita Kristen gimana ya bahasanya, aku kurang maksudnya kurang gimana ya, kurang yang khasnya bagaimana, tapi dengan yang berbeda agama dengan kita. Iya, kenapa maksudnya? Ini mah mungkin keluar dari topik, Iya. maaf aja ya, karena ini Iya, mah maaf. ya. Pacaran beda agama? Bukan, Oh, jadi apa? bukan itu sih maksudnya, yang mengajak untuk ke gereja, agama kita, maksudnya Kristen. ke Kristen gitu. Saya secara pribadi Maksudnya kenapa? kan gimana ya, maaf menyampaikannya gimana ya, mungkin banyak kekurangan ya, tapi kan di dalam perintah ada untuk menjadi domba, menjadi pengikut Tuhan Yesus yang baru. Oke. Gitu. Contohnya maaf ini aja ya, misalnya seperti missionaries gitu ya, kan melakukan missionary untuk penginjilan untuk ikut percaya kepada Tuhan Yesus. Saya secara pribadi itu bukan hal yang salah, tetapi di dalam diri saya, prinsip saya secara pribadi, saya bukan seseorang yang memang pengikut Yesus, tetapi yang bisa melakukan hal seperti itu, karena saya punya pemikiran bahwa Tuhan memiliki rencana di balik semua perbedaan yang ada di dunia ini. Itu. Nah, dengan pemikiran yang seperti itu, dengan yang aku nggak mau berusaha untuk mengajak ke gereja dan percaya Tuhan Yesus, dan dengan tanda kutip dengan sifat yang memaksa atau sangat aktif, yang sangat agresif, apakah saya salah dosa dengan pemikiran yang saya seperti itu? Karena ya jujur saja, jujur kalau saya senang dengan orang-orang yang di sekeliling saya meskipun berbeda agama, tetapi mereka ini dengan agama yang benar-benar baik ya, tetapi mereka ini taat dengan agamanya. Itu bisa membuat saya menjadi terpengaruh seperti, mereka aja dengan agamanya taat nih. Hello Erwin, kamu juga pasti bisa. Jadi pandangan positif yang saya lihat dari agama yang berbeda dari saya itu, ya yang seperti itu. Apakah saya dengan pemikiran yang seperti itu salah? Sampai detik hari ini, dari SMA mungkin ya, karena mungkin dari SMA, dari masa-masa sulit saya lebih dekat sama, bahkan semenjak saya datang ke Korea, justru saya lebih dekat kayaknya dengan Tuhan Yesus. Jadi dari sampai saat itu dan saat ini, itu sih yang selalu ada di dalam pemikiran saya. Bagi teman-teman yang bisa memberi masukan, atau terlebih Bapak Pendeta yang di atas kami semua, pemahamannya tentang kita agama Kristen, mungkin bisa memberi pandangan yang bagaimana.
Saya nggak tahu. Jika ada memang itu ya tolong. Saya paham maksud si Erwin. Paham. Karena maaf kata, karena dari lahir sampai umur saya besar gini, saya lahir dengan lingkungan yang berbeda dengan saya yang minoritas dan mereka yang mayoritas. Tetapi puji Tuhan sampai saya sebesar ini saya tetap percaya dengan agama saya gitu. Meskipun banyak juga yang dengan ada perilaku yang memaksa seperti terlalu agresif seperti itu, tapi saya memutuskan untuk tetap percaya bahwa saya tetap percaya pada Tuhan Yesus meskipun ini agama bukan dari awal itu bukan pilihan tetapi karena orang tua, tetapi saya setelah dewasa ini adalah agama yang saya pilih. Kira-kira Erwin bertanya gini ya, amanat agung kan? Amanat agung, pergi beritakan Injil. Nah itu. Ya kan? Baptis jadikan semua bangsa menjadi muridku. Iya. Kira-kira Erwin sedang bertanya begini, apakah ayat itu masih relevan sampai hari ini? Ya, bahasa teologisnya gitu ya, masih relevan. Relevan itu artinya masih harus dilakukan. Apakah ini satu kewajiban mutlak? Atau bagaimana gitu? Gimana teman-teman? Kita jadi di luar topik, apa sih? Maaf ya, ini mah karena susah pertanyaan dari Pak Pendeta. Padahal disuruh waktunya lama, yang lain mah yaudah. Yaudah nggak usah. Ini juga penting loh. Gimana teman-teman? Harus. Masih relevan sampai hari ini. Masih relevan. Karena itu amanat agung. Itu amanat. Karena Tuhan Yesus mengatakan pergilah dan baptislah, ya. Jadikan semua bangsa menjadi nggak bisa dirubah lagi kan. Yang lain. Tinggal bagaimana pendekatan kita Okay. untuk tujuan itu. Wah, luar biasa. Besok apa yang saya sampaikan di firman Tuhan ada nyerempet ke yang tadi dia sempat ya. Oke, Ci. Tapi mungkin jawabannya nanti besok. Enggak sih, jawabannya enggak. Kira-kira gimana, Mas Sumar? Saya ya betul. Mas Sumar gimana? Masih relevan nggak itu perintah itu? Ya, saya sedikit nambahin. Sangat relevan kan, itu sudah dijelaskan di Alkitab. Semua yang ada di Alkitab kan memang harus kita lakukan. Sudah semestinya dilakukan kalau kita memang mengikuti Tuhan Yesus. Tapi kita manusia kan banyak punya keterbatasan tertentu, punya kapasitas juga tertentu. Tuhan juga kasih talenta orang nggak sama gitu. Yang nggak tahu juga, mungkin kita ada yang dikasih talenta untuk sama kayak istilahnya itu tadi kita contohkan orang ada penanam padi, ada yang mengambil padi, ada yang menjual padi. Mereka nggak semua yang mereka tabur mereka tuai, maksudnya kayak begitulah istilahnya. Itu yang Jadi setiap orang menurut Mas Sumar punya bagiannya masing-masing, punya tugasnya masing-masing. Gitu. Di tugas ini kan punya caranya masing-masing juga. Tapi satu tujuannya loh. Tujuannya tadi kata Mas Sumar misalnya, tujuannya tadi kita ini mau panen nih. Kita mau menuai banyak jiwa bagi Tuhan. Tapi setiap orang punya bagiannya masing-masing. Supaya setiap lidah mengaku, setiap lutut berturut bahwa Yesus adalah Tuhan. Tugasnya adalah memberitakan Injil, tapi punya bagiannya masing-masing. Kalau sampai saya itu ngerti maksudnya, karena di dalam diri, maksudnya maaf ya kalau ngomongnya saya ya lebih biar maksudnya saya tuh ingin menunjuk kalau misalnya tuh dia tuh orang Kristen ya, ternyata orang Kristen tuh yang seperti ini. Saya nggak mau melewati dengan saya nih kita nih di dalam saya nggak mau dengan cara yang seperti itu, tapi dengan cara gaya hidup saya gitu. Saya ingin menunjukkan bukan harus dengan saya
oh di dalam Alkitab, di dalam kitab suci saya ini seperti ini loh. Bagaimana dengan di kitab kamu kayak gini, nggak ada kan? Saya nggak mau dengan yang cara seperti itu, tapi dengan cara hidup saya yang mungkin menunjukkan, oh ternyata orang Kristen tuh yang seperti ini. Apakah dengan cara seperti itu saja? Dengan cara yang prinsip saya yang seperti itu, apakah tetap salah? Stay. Karena jujur aja setiap pribadi kan kita nggak ke teman kita, ke saudara kita yang berbeda agama, kita ini kita dengan secara agresif dan aktif sekali tidak seperti itu kan. Nah mungkin ya dengan pertanyaan ini juga mewakili, meskipun tadi benar yang seperti dikatakan Kak Kenjiro, memang tetap relevan ya, justru karena tidak ada yang karena seiring berininya ini menjadi semakin berkurang kerelevanannya kan. Tidak juga ya kalau dipikirin secara logika. Tapi kan itu dengan jawaban yang memang sangat bijak ya kan. Cuma kan secara pribadi coba kalau kita menilik ke diri kita masing-masing, tapi sudah tertutupi sih dengan apa yang dikatakan sama Mas Umar, bahwa setiap orang memiliki porsinya masing-masing. Ini kan makanya masalahnya di bagian saya nih yang selalu selalu terganjal di dalam otak saya itu ya yang seperti itu gitu. Saya sebagai pengikut Tuhan Yesus, tetapi saya tidak melakukan hal-hal yang seperti itu gitu. Mungkin dengan pertanyaan ini aja mungkin saya sadar, seperti yang Mas Umar bilang, kita memiliki porsinya masing-masing. Tetapi dengan porsi yang saya percayai dan saya lakukan, apakah menurut Bapak apakah itu kurang benar, kurang tepat atau bagaimana? Seperti itu juga. Sebelum Pak Stay ada kasih dong pendapatnya. Kalau ibu gembala kan memang karena tidak bisa bahasa Indonesia, tapi kalau brother kan bisa. Brother kan bisa bahasa Indonesia. Ngerti kan yang saya? Ngerti kan? Atau kurang masuk. Belum ada masuk. Belum ada masuk. Oh ya sudah, pasti. Belum ada masuk. Gak apa-apa. Pasti. Ya amanat agung itu memang yang disampaikan Tuhan untuk setiap kita ya, membawa supaya setiap orang bisa bawa kepada Tuhan dan dimuridkan, dibaptis dan seterusnya. Mungkin caranya kita kalau seperti Erwin caranya seperti itu ya, belum ada karena kan orang berani untuk menyampaikan siapa Yesus ini. Ada mungkin memang ya seperti Erwin ya belum, maksudnya ya lebih bagus lagi memang menceritakan tentang Tuhan. Tapi dengan sikap hidup, dengan karakter, menampilkan bagaimana karakter Kristus, mungkin di situ orang bisa melihat Kristus ada di dalam diri kita gitu. Jadi kalau misalnya memang Tuhan taruhkan di situ ya kita berusaha untuk supaya karakter kita serupa dengan karakter Kristus, supaya orang memandang Kristus ada di dalam hidup kita gitu loh. Jadi orang itu pun bisa melihat Kristus dan mungkin mereka bisa mengikuti apa yang Erwin lakukan, kehendak Tuhan. Ya memang lebih bagus lagi menceritakan bagaimana kalau memang ya kita berdoa kepada Tuhan kalau memang itu yang Tuhan taruhkan. Tapi untuk sekarang dengan karakter yang belum ada keberanian atau masih supaya orang ini loh saya mau melakukan kehendak Tuhan, karakter saya mau tunjukkan bahwa benar-benar Kristus ada di dalam hidup saya. Orang yang belum percaya itu melihat saya bahwa bisa melihat Kristus di dalam. Ya mungkin itu yang saat ini Erwin bangun gitu. Nah ada juga orang yang memang ya bisa menyampaikan firman Tuhan, bisa menyampaikan siapa itu Tuhan. Ya memang setiap orang, saya rasa sih apa yang Tuhan suruh itu setiap orang yang harus lakukan. Kalau menurut saya ya, harus lakukan. Tapi caranya untuk mendekati atau membawa orang kepada Tuhan itu berbeda-beda. Ya, ada lewat persahabatan dan seterusnya, ada karakter hidupnya, ada yang memang secara lantang dia sampaikan seperti misioner atau apa ya. Cara kan pendekatannya berbeda-beda, tapi satunya bahwa Tuhan mau kita ya, menjadi
saksi, menjadi garam dan terang supaya orang bisa datang kepada Tuhan. Setiap mulut berturut bahwa Yesus adalah Tuhan. Mungkin itu sih Pak. Menurut saya. Jadi kira-kira gini nih, ayat Alkitab ini kan katakanlah ini teks ya. Ayat Alkitab itu teks. Waktu ayat ini turun, katakan ditulis ataupun diterima atau apapun namanya, diilhamkan oleh Roh Kudus kepada si penulis kitab, maka Tuhan tidak mengesampingkan konteks si penulis. Konteks penulis, konteks budayanya waktu itu, sosialnya, ekonomi, politik yang ada pada masa itu. Jadi kebayang nggak, teks ini diilhamkan oleh Roh Kudus untuk ditulis para penulis sesuai dengan konteksnya si penulis, budayanya si penulis, bahasa si penulis, konteks ekonominya, sosial politiknya yang berlaku waktu itu. Dan waktu surat ini juga ditujukan kepada si orang tersebut, si penerima surat, katakanlah Juanda Manulang adalah orang Batak tinggal di Sumatera Utara, menulis surat kepada orang Batak yang ada di Medan. Di Medan, penerimanya kota Medan loh. Tapi sama-sama orang Batak, tapi sudah di Medan loh dia. Sedangkan si penulis orang Batak yang ada memang di Batak-Batak kali gitu. Batak kali konteksnya dan lain sebagainya. Dia mendapat wahyu untuk menuliskan itu. Jadi gini, jadi harus dipahami nantinya supaya jangan salah dalam memahami ayat Alkitab. Jadi waktu ayat ini ditulis, ini kan tidak lepas dari konteks-konteks ini. Sehingga ketika kita membaca ayat Alkitab di zaman sekarang, ini sudah zaman lampau kan? Setelah itu waktu kita mau baca ayat Alkitab di tahun 2025, untuk memahami ini, kita pahami dulu konteksnya waktu ayat ini muncul. Nah setelah ayat ini mau kita lakukan di zaman sekarang, maka kita harus pahami konteks zaman sekarang ini. Sehingga ayat ini akan terkontekstual. Jadi teks dan konteks. Jadi setiap teks, setiap ayat itu ada konteksnya. Jadi ketika ayat ini mau kita aplikasikan atau mau kita lakukan di zaman now, zaman sekarang, kita harus perhatikan juga di sini konteksnya saat ini. Jadi kita nggak bisa lepaskan konteks ini. Saya ambil contoh karena mengacu tadi kepada kalimat yang kamu bilang tadi. Di situ kan ada kalimat, pergi, jadikan semua bangsa menjadi muridku. Pergi loh. Harus dipahami kenapa muncul kata pergi pada ayat itu, pada zaman itu. Apa yang berlaku pada masa itu? Kenapa mereka harus pergi? Oh iya, ternyata mereka waktu itu bangsa Israel adalah bangsa yang sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Oh itu konteksnya, itu kulturnya waktu itu, sosial politiknya lagi panas dan lain sebagainya. Yang kedua adalah ini kan Kristen yang mula-mula awal sekali, namanya suatu ajaran yang masih pertama kali muncul, yang mau tidak mau harus pergi dong. Bagaimana ajaran ini bisa berkembang kalau kita hanya ngumpul-ngumpul di situ, gitu, kita nggak pergi. Makanya ada kata pergi. Perginya dalam konteks di situ adalah memang betul-betul pergi betul gitu. Nah, itu contoh kasus kecil. Jadi ketika ayat ini mau kita aplikasikan di zaman sekarang, nggak bisa seperti itu gitu. Nggak bisa langsung plek-plek, oh berarti pergi gitu. Oh berarti setiap kita nanti kayak jadi saksi Jehovah kita. Setiap orang jadi ketok pintu gitu. Kapan saatnya kita cari uang, kapan saatnya kita menafkahi hidup anak istri kita kalau sudah menikah. Kapan lagi saatnya kita membangun karir, kapan lagi saatnya kita studi. Kalau memang kita mau lakukan seperti yang dia ayat Alkitab itu, pergi beritakan Injil, ngetok-ngetok pintu kita sama semua. Ngetok-ngetok pintu kan enggak gitu. Itu maksud saya. Jadi artinya gini, ketika kita melakukan ayat firman Tuhan yang pada waktu itu teks itu dalam konteks dan kita mau aplikasikan ke konteks yang berbeda, maka kita harus memperhatikan itu. Jadi itu jawaban, itu bahasa teologisnya yang saya sampaikan ini. Nah aplikasinya itu seperti yang dibilang Pak Sumar tadi, seperti yang dibilang Pak Pinjelo tadi, itu bahasa sederhananya. Artinya begini, saya pekerja loh. Ini dalam konteks Erwin sebagai pekerja. Ini dalam konteks Erwin sebagai pekerja yang ada di Korea. Setelah itu Korea dengan budayanya yang berbeda. Setelah itu orang yang dijumpai pun dari latar belakang yang berbeda. Mungkin ada Bangla, ada Nepal, ada ini gitu kan. Jadi harus itu diperhatikan ketika membaca ayat Alkitab itu.
Saya ambil contoh dalam kehidupan saya sebagai pegawai negeri sipil, PNS gitu. Jujur, saya sekarang dengan saya yang dulu itu berbeda dalam memahami konteks ayat Alkitab ini. Jujur, saya harus berbeda. Kalau dulu saya waktu masih bekerja di CBN, Christian Broadcasting Network, yang di bawah yayasan Amerika punya dan penginjilan, serius saya lakukan seperti apa yang saklek begitu ayat itu gitu, pergi. Saya sampai ke Aceh 3,5 tahun ada di sana memberitakan kabar baik dan lain sebagainya. Tapi setelah saya ada jadi PNS, maka saya perhatikan konteks yang ada. Bukan berarti saya mengabaikan pekabaran Injil, bukan berarti saya bilang ayat ini tidak relevan. Ayat ini tetap relevan, tapi saya perhatikan konteksnya, khususnya dalam konteks masyarakat di Indonesia. Di Indonesia sekarang ini telah digalakkan yang namanya moderasi beragama. Jadi ini menjadi tantangan tersendiri. Bagaimana ayat ini harus kita implementasikan dalam konsep moderasi beragama. Makanya sekarang di Indonesia sudah tidak lagi dibenarkan ada orang-orang yang keliling-keliling rumah, ketok-ketok pintu, memberitakan kabar baik Injil. Itu sudah dilarang. Oh berarti itu melanggar ayat Alkitab ini dong Pak? Enggak. Itu yang namanya menafsir ulang, mereinterpretasi, menafsir ulang ayat ini. Kita harus tafsir ulang ayat ini ketika kita cocokkan dalam satu konteks budaya. Sehingga kita tidak lagi menjadi orang Kristen yang terpaku mati terhadap konsep ini. Gitu. Beda case seperti yang dilakukan di Korea Selatan. Di Korea Selatan, di sepanjang jalan ada orang sebar-sebarkan begini. Ya kan? Malah berteriak-teriak gitu. Di sini bisa itu diberlakukan begitu. Artinya inilah konteks budayanya Korea Selatan. Jadi ketika ayat itu ayatnya sama, Matius pasal 28 itu ayatnya sama. Tapi ketika kita ingin melakukannya, maka kita harus perhatikan konteks di mana kita melakukannya. Jadi kira-kira gitu. Jadi kalau ditanya apakah yang kau lakukan itu salah, saya bilang enggak. Jadi kamu tinggal menemukan strategi yang benar, cara yang benar untuk mengimplementasikan ayat ini dalam kehidupanmu. Dan kamu harus perhatikan konteksnya tadi, di mana kamu berada, siapa yang akan kamu hadapi, bagaimana budaya setempat, bagaimana orang yang akan kamu hadapi. Tinggal itu aja caranya. Tapi yang dibilang Pak Stay tadi itu tetap harus ada keberanian. Besok tema khotbah saya itu keberanian orang percaya. Keberanian orang percaya. Kita harus berani memberitakan kabar baik. Tapi bagaimana caranya itu tadi? Lihat konteksnya. Tidak apa yang dilakukan di Korea Selatan, khususnya bagi-bagi traktat, teriak-teriak di lampu merah, itu tidak bisa dilakukan di Indonesia. Tapi bukan berarti di Indonesia tidak ada pekabaran Injil dengan cara yang lain. Itu yang namanya teks ada, kita sesuaikan dengan konteksnya. Jadi kamu begituin, ketika kamu ingin membaca ayat Alkitab, kamu ingin melakukannya dalam kehidupan, perhatikan konteksnya. Terima kasih. Ada satu itu, saya bingung juga begini. Ada orang memang mungkin diberikan keberanian oleh Tuhan untuk menyampaikan kebenarannya di tengah-tengah orang banyak. Tadi siang saya lihat video di Lamongan ya. Ada kan di mana itu yang penginjil jalanan di pasar, di kampung-kampung. Saya pikir sih ada bagus juga. Tapi pas mereka khotbah di pasar, tadi saya lihat di pasar Lamongan ya, saya bilang ada, nggak tahu salah atau saya juga, tapi saya pikir ini juga nggak apa ya, nggak terlalu bagus menurut saya nggak tahu teman-teman yang lain begitu. Mereka nyanyi puji Tuhan, tapi di jalan di pasar itu mengganggu jalan orang. Kan di situ ada orang Kristen, saya tahu ada orang Kristen. Tapi ada orang juga yang Muslim. Dan apakah menurut pemikiran saya justru mungkin ini mengganggu orang, nggak akan begitu karena mengganggu jalan yang mereka pakai. Mereka terlihat ada orang merasa ya. Menurut pikiran saya, pada akhirnya orang nggak akan lihat Yesus di sana, tapi membawa mereka agak sedikit mengganggu. Kan di pasar
Mobilitas. mobilitas. Nah, apakah menurut saya apakah itu ya bagus untuk dilakukan pas di saat itu? Karena saya pikir sih nggak terlalu nggak terlalu bukan Kalau di Manado kalau begitu nggak terlalu masalah sih. Oh, Nggak terlalu masalah. Hanya saja orang lain yang memandangnya nanti. oh, Tapi bisa. pandangannya. Tapi bisa. Tapi kalau di Jawa kan langsung Tapi Oh, tapi dalam hal itu nanti harus ada minta izin dong. Izin keramaian. hujatan. Iya. jadi batasan sandungan bagi Kayak saya orang Kristen mau cepat-cepat lewat di tempat itu. Nanti walaupun saya orang Kristen, kalau dengan keperluan saya cepat-cepat akan keluar kata-kata atau pemikiran begini. Iya. Wah, udah tahu-tahu tempat umum karena itu di dalam dibikin pasar. begini. Iya, di pasar. Itu Masih dalam biasanya pasar. yang Injil jalan. Jadi kadang-kala Tuhan memang kasih kita keberanian untuk menyampaikan itu. Oke, tapi kita juga harus lihat Sekom, ya tempat. seperti tempat atau keadaan di situ. Jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Sehingga bukan nama Kristus dimuliakan, pada akhirnya menjadi nama Tuhan itu Ini mah satu tembak dua yang kena, soalnya yang seberang juga kayak gitu kan. jadi kita mesti lihat-lihat juga kan. Agama yang seberang. Mesti berhikmat. Etika. Iya. Tadi siang. Iya. Ya memang kalau di Manado saya lihat penginjil jalanan itu banyak. Lagian daerah di sana mayoritasnya kan. Mayoritas, tapi kita ke Tanah Batak mayoritas nggak bisa loh begitu. Tunggu. Mayoritas ke Tanah Batak. Kita mayoritas yang di Tanah Batak, Kristen kan di Tanah Batak kan mayoritas juga. Tapi nggak bisa melakukan yang itu. mayoritas Tanah Bataknya Tanah Batak sana ya. Iya, Kalau Tanah Batak sana. Jangan Medan, Medan Jangan bukan Tanah Medan, Batak. bukan. Bukan Tanah Batak. Nah, itu. Medan itu Melayu. Tapi di Tanah Bataknya nggak bisa begitu kan? Oh, memang nggak bisa ya? Memang Atau nggak memang bisa. karena yang setahu Yang larang siapa? Peraturan pemerintah. Oh. Sudah jadi gitu. Jadi kalau memang mau yang begitu, penginjil jalanan begitu, maka dia carikan tempat yang memang dikhususkan untuk itu. Katakanlah di lapangan terbuka, iya, gedung serbaguna. gedung serbaguna. Hmm. Makanya saya bilang, waktu saya ada di Manado juga saya terkejut awalnya kan. Oh, boleh ya? Di pinggir jalan. Di pinggir jalan, di trotoar bisa. Oh, kayak di Korea sini. Iya, kayak di Korea sini. Bebas. Bebas. Saya pikir, oh iya. Tapi jangan lagi-lagi kan, itu tadi saya bilang, ketika teks Alkitab ini kita mau coba terapkan, lihat dulu konteks di situ gitu. Jadi ini jadinya sifatnya ini jadinya bahasa Alkitabnya adalah reinterpretasi, artinya ditafsir ulang ayat ini untuk dicocokkan dengan konteks ini, tafsir ulang. Apakah bukan merubah, tapi ditafsir sesuai dengan konteks. Karena waktu ayat ini muncul kan, iya dia juga punya konteks yang berbeda, gitu. Punya konteks yang berbeda, kira-kira begitu. Sama dengan jawaban di agama yang sebelah. Maksudnya? Enggak, pernah dengar gitu. Jadi di agama yang sebelah ngomongin kayak gitu. Oh, kita tidak bisa, karena itu kita juga harus menyesuaikan dengan di zaman yang sekarang, meskipun tertulis seperti itu di kitab itu, tetapi kita tidak bisa semata-mata seperti itu yang tertulis, seperti itu juga yang kita aplikasikan, implementasikan di zaman yang sekarang. Makanya dia tadi ngomong. Contoh misalnya kayak Paulus, ada satu surat di kitab, saya lupa di mana gitu. Seorang perempuan dari antara kamu tidak diizinkan untuk berdiri di depan ibadah untuk menyampaikan sesuatu. Bayangkan nggak? Dari konteks ini ada beberapa sinode, beberapa gereja melarang perempuan jadi pendeta. Bayangkan, gereja melarang perempuan jadi pendeta karena katanya Paulus pernah menulis surat, ini ayatnya, bahwa perempuan itu tidak bisa menjadi seorang pengkhotbah menyampaikan firman Tuhan.
bahkan menjadi gembala. Saya bilang, wah ini apa ini gereja gitu kan. Saya bilang ini perlu ditafsir ulang ayat ini. Ini teks ini harus diterjemahkan ulang ayat ini gitu. Dipelajari konteksnya. Ternyata setelah dipelajari, waktu itu kan kami jadi debat gitu. Ini apa sih ayat ini? Ternyata itu ayat yang ditulis kepada jemaat yang ada di Korintus. Jemaat Korintus waktu itu adalah jemaat yang suka perempuan-perempuannya itu ada di tengah-tengah. Korintus itu kan kota besar waktu itu ya. Di tengah-tengah komunitas yang suka menghujat nama Tuhan, bahkan di tengah-tengah masyarakat yang suka yang katakanlah bergosip dan lain sebagainya, kelakuannya nggak baik gitu. Jadi kalau mau ditafsir, ayat itu sedang berbicara begini, hendaklah perempuan yang memiliki kelakuan yang buruk tidak menyampaikan firman Tuhan. Tapi kalau perempuan yang kelakuan baik masa nggak bisa sih gitu. Makanya perlu ditafsir ayat itu. Jangan tiba-tiba ditelan bulat-bulat itu ayat. Perempuan tidak boleh berdiri untuk menyampaikan sesuatu di hadapan jemaat. Oh Tuhan, maksud perempuan nggak bisa. Tidak mengeneralkan semua perempuan. Jadi perlu ditafsir ulang. Itu konteksnya pada kapan? Perempuan jenis mana gitu? Perempuan jenis parbada gitu. Perempuan yang tukang ribut, perempuan yang suka bergosip, perempuan yang suka begini, perempuan begini. Tapi kalau ada perempuan baik-baik, kenapa tidak bisa? Jadi itu yang namanya reinterpretasi, ditafsir ulang ayat itu. Situasi di tempat. Iya, situasi di tempat itu ditafsir ulang. Jangan tiba-tiba main telan-telan bulat-bulat. Iya. Kok jadi pancing kita? Oh, sudah RW ini. Maaf ya. Nah ini kan pemahaman dapat. Maaf sama nih. Pemahaman. Maaf semuanya. Iya. Jadi harus ditafsir ulang. Reinterpretasi terhadap. Terima kasih juga, maaf sebelumnya di luar dari topik konteks. Maaf ya, maaf sama Nim. Pernah. Tapi teman-teman ini bagus. Luar biasa. Oh. Ya serius. Walaupun teman-teman ya besok saya akan singgung itu. Orang biasa dan tidak terpelajar, tapi paham. Orang biasa tidak terpelajar. Itu besok banyak orang biasa tidak terpelajar, tapi punya pemahaman yang luar biasa. Orang biasa yang dimaksud, yang tidak terpelajar yang dimaksud, bukan tidak terpelajar tidak sekolah ya. Wawasan rohani. Maksudnya tidak mengecap pendidikan teologis, itu maksudnya yang tidak terpelajar ini. Besok akan saya sampaikan. Tapi luar biasa pemahamannya, kayak Pak Kenjiro, Mas Sumar, ya kan? Pemahamannya sudah kena gitu, artinya sudah benar ini pemahaman gitu. Gitu ya. Besok akan lebih dalam saya mau jelaskan itu. Orang biasa dan tidak terpelajar. Oke, kita tutup. Oke. Silakan Pak Steve. Ya. Terima kasih Pak Pendeta Juanda telah menyampaikan. Kita bersyukur karena kita boleh memberikan sharing firman Tuhan sehingga kita mengerti apa kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Beri
surga, terima kasih Tuhan, kita bersyukur karena kasih-Mu Tuhan, karena anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Kami boleh memuji, membesarkan nama Tuhan, menyembah Engkau, dan kami telah sharing bersama dengan Tuhan firman Tuhan. Kiranya apa yang kami terima pada malam hari ini boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga Tuhan kami memenuhi kehendak-Mu dan rencana-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan dengan hikmat surgawi. Urapi kami dengan urapan yang baru, dengan hikmat yang baru ya Tuhan. Sehingga kami melakukan kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Apa yang belum kami mengerti ya Tuhan, apa yang belum kami pahami, Engkau sendiri akan membukakan setiap rahasia-rahasia firman-Mu Tuhan. Sehingga kami mengerti betul apa menjadi kehendak-Mu. Sehingga kami tidak salah berjalan, tidak salah melangkah di dalam dunia yang semakin jahat ini ya Tuhan. Engkau akan menolong kami, membawa kami Tuhan semakin hari, semakin dalam mengenal Tuhan. Oh Tuhan, Engkau yang Tuhan membebaskan kami, Engkau yang Tuhan menyelamatkan hidup kami, Engkau yang Tuhan mengampuni setiap salah dan dosa kami ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau bawa hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Kami mau bawa hidup kami Tuhan memuliakan nama Tuhan, bahkan melakukan kehendak-Mu Tuhan di dalam hidup ini. Kami mau taat, kami mau setia di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan, Engkau Roh Kudus terus bekerja di dalam setiap hati kami. Sehingga kami mampu Tuhan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Mampukan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus. Oh terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus kekal buat selama-lamanya. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu malam hari ini. Terima kasih buat hamba-Mu yang telah Kau percayakan memimpin firman Tuhan. Biarlah setiap kami terus menjadi berkat ya Tuhan. Dan malam hari ini Tuhan kami mau memberikan doa-doa kami kepada Tuhan. Kami mau berdoa syafaat kepada Tuhan. Engkau Tuhan menjadi satu jawaban di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Oh Tuhan, malam hari ini mari kita berdoa untuk gereja ini. Kita berdoa untuk seluruh sidang jemaat. Kita berdoa untuk seluruh pengurus. Kita juga berdoa untuk Maksalim yang ada di Indonesia bersama-sama ini. Dan untuk kita juga berdoa karena beberapa hari lalu Maksalim terganggu kesehatannya. Kita berdoa kiranya Tuhan menyembuhkan, memulihkan dia yang sedang berada di Indonesia. Mari kita berdoa untuk pokok doa ini bersama-sama. Bapa di sorga, kami berdoa untuk gereja ini. Kami berdoa untuk Aisyah Aksan. Kami berdoa biar Tuhan bekerja di dalam setiap Tuhan gereja-Mu Tuhan di tempat ini. Engkau yang akan terus Tuhan memimpin gereja ini ya Tuhan. Engkau yang akan terus memahami gereja ini. Engkau yang akan terus Tuhan bekerja Tuhan dalam pelayanan di gereja ini ya Tuhan. Biar gereja Aisyah bisa menjadi saluran berkat Tuhan. Dimana kami bersyukur, dimana kami Tuhan mencari wajah-Mu. Di gereja ini kami berkumpul Tuhan. Di gereja ini Tuhan kami semakin mengerti kehendak dan rencana-Mu. Kami berdoa biar Kau pakai gereja-Mu Aisyah bisa Tuhan menjadi berkat terang dan garam di tengah-tengah Tuhan bangsa dan negara ini Tuhan. Biar banyak jiwa Tuhan diselamatkan, banyak jiwa Tuhan datang memuliakan nama Tuhan di gereja ini Tuhan. Berkati setiap program, berkati setiap Tuhan pelayanan di gereja ini ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan terus bekerja Tuhan di dalam gereja Aisyah ini Tuhan. Sehingga ada terobosan-terobosan yang baru terjadi. Oh ada pengenalan akan Tuhan terjadi Tuhan. Ada kebobolan rohani terjadi di gereja Aisyah ini Tuhan. Pakai Tuhan hamba-hamba Tuhan pelayan yang berdoa gereja ini. Terus kami berdoa untuk Sadir yang sedang berada di Indonesia sebagai hamba-Mu sebagai gembala sidang bersama-sama. Tuhan Kau tolong mereka, berikan kekuatan, berikan kemampuan bagi mereka, berikan hikmat bagi mereka Tuhan. Berikan kemampuan Tuhan sehingga mereka dapat membawa segala jemaat masuk dalam rencana-Mu, masuk dalam kehendak-Mu. Kami berdoa Tuhan, sambil sedang berada di Indonesia saat ini terganggu kesehatannya. Kami berdoa dalam nama Yesus, jamah tubuhnya, jamah Tuhan hidupnya, Tuhan sembuhkan, pulihkan Tuhan apapun yang dia rasakan saat ini Tuhan. Oh Tuhan di bagian mana Tuhan yang sakit, yang terganggu kesehatannya, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus terjadi kesembuhan, terjadi pemulihan di dalam hidupnya ya Tuhan, dalam tubuhnya. Apa yang dia konsumsi Tuhan, apa yang dia Tuhan berbuat Engkau Tuhan kuduskan semuanya. Dan boleh memberikan kesehatan yang baru bagi Maksalim yang sedang belajar di Indonesia. Berikan dia hikmat Tuhan sehingga dia belajar masih dengan baik ya Tuhan.
Kami berdoa untuk setiap pengurus Tuhan. Berikan kekuatan bagi kami. Berikan kemampuan bagi kami Tuhan. Sehingga kami dapat melayani Engkau dengan maksimal di hadapan-Mu. Berikan Tuhan kekuatan bagi kami. Berikan Tuhan kemampuan. Berikan hati yang melayani bagi kami semua Tuhan. Tetap melayani Tuhan dengan maksimal di hadapan-Mu. Kami berdoa untuk seluruh sedang jemaat Tuhan Aisyah yang Tuhan percayakan, digembalakan di tempat ini Tuhan, memberkati. Tuhan dilindungi dan pelihara dalam setiap usaha, pekerjaan, pelan, bahkan apapun yang dilakukan sedang jemaat. Kau tolong memberkati Tuhan. Kau jamah lindungi pelihara mereka. Hindarkan segala mara bahaya, kecelakaan dan orang jahat. Virus-virus apapun disingkirkan dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan perlindungan daripada Allah Roh Kudus dari bagian seluruh sedang jemaat Tuhan. Jemaat Tuhan yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang Tuhan tetap jalan ya Tuhan. Sedang mencari pekerjaan Tuhan, dan jalan sehingga dapat pekerjaan ya Tuhan. Tuhan yang sudah lama tidak datang beribadah, Tuhan jamah hati mereka Tuhan. Berikan kerinduan dan sukacita datang beribadah. Biar setiap kami boleh mengalami pengenalan Engkau Tuhan lebih dalam lagi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa untuk ibadah-ibadah yang dilakukan di gereja ini. Ibadah Sabtu malam, ibadah Minggu Raya, ibadah besok nanti. Kita berdoa biar Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati setiap worship leader, sehingga pemain musik, terima tamu, khotbah, bahkan semua yang terlibat di dalam pelayanan. Bahkan ada orang-orang Korea akan datang besok, Tuhan juga memberkati mereka, biar mereka juga boleh mendapatkan sukacita dalam persekutuan ini. Mari kita berdoa untuk berdoa ini bersama-sama. Bapa, kami berdoa untuk ibadah-ibadah kami di tempat ini. Tuhan, tolong campur tangan, biar ibadah kami menjadi ibadah yang hidup, ibadah yang berkenan kepada Tuhan, ibadah yang di dalamnya Tuhan kami boleh mengalami kasih Tuhan. Hadirat Allah begitu kuat menjamah setiap kami Tuhan. Kami dipulihkan, kami disembuhkan ya Tuhan. Kami rindu Tuhan, kebenaran rohani terjadi di ibadah-ibadah kami Tuhan. Kami rindu Tuhan, Tuhan suasana surga boleh kami alami. Hadirat Allah kuat Tuhan bekerja di dalam setiap ibadah kami. Engkau sungguh rapi dan Kau berkati Tuhan. Setiap worship leader, setiap singer, setiap pemain musik Tuhan yang melayani. Tuhan tolong kami, berikan kami hati-Mu, berikan kami hikmat-Mu, berikan kami kekuatan Tuhan. Sehingga bukan dengan kekuatan, maka dengan skill kami, bukan dengan Tuhan kepintaran kami melayani Tuhan. Tapi biarlah dengan hati, dengan Roh Kudus-Mu yang bekerja Tuhan. Karena kami mengasihi Engkau, karena kami mencintai Engkau Tuhan. Kami mau melayani Engkau, kami mau seperti dengan kehendak-Mu. Pakai kami Tuhan untuk melayani Tuhan. Tapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kami seluruh sedang jemaat-Mu ya Tuhan. Ibadah kami boleh memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berdoa juga untuk pelayanan-pelayanan lain seperti bahasa Korea, Pisong, dan Komsel. Tuhan juga memberkati setiap pelayanan-pelayanan. Dan kita berdoa untuk berdoa ini. Tuhan, memberkati Tuhan. Dan lainnya Tuhan gereja ini. Bahasa Korea, Tuhan juga menyertai dan memberkati Tuhan. Kau memberkati Tuhan. Setiap guru dan murid yang akan mengikut Tuhan. Memberkati setiap Pisong dan setiap pelayanan lain. Tuhan Komsel, Tuhan memberkati. Sel Blessing, Sel Manuel, Sel Anugerah Tuhan memberkati. Bahwa kami Tuhan semakin erat, semakin Tuhan kuat untuk mengasihi Engkau lebih dalam lagi ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan di dalamnya Tuhan. Kami dibentuk, kami dibawa semakin mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu kekal buat selama-lamanya. Mari berdoa untuk bangsa dan negara ini. Berdoa untuk gereja-gereja di Korea, para misionaris. Berdoa untuk pemerintah yang ada. Itu berdoa untuk negara kita Indonesia dengan hal yang sama. Silakan berkat Tuhan bangsa dan negara ini. Berkati gereja-gereja Tuhan di bangsa ini. Tuhan boleh menjadi terang, boleh menjadi garam. Hamba-hamba para misionaris Tuhan boleh menyatakan kebenaran kepada bangsa ini Tuhan. Sehingga Tuhan bangsa dan negara ini Tuhan dari provinsi sekalipun Tuhan memberkati Tuhan, memberkati Tuhan, memberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Pujilah nama Engkau buat selama-lamanya. Mari berdoa untuk keluarga kita yang ada di Indonesia, keluarga kita yang ada di mana-pun ada di Korea. Tuhan memberkati setiap mereka. Mari kita berdoa untuk berdoa ini bersama-sama.
Bapa, kami berdoa untuk keluarga kami, orang tua kami, suami, istri, anak-anak, keluarga besar kami, teman-teman, orang kasih. Tuhan, sebagaimana Kau melindungi kami, Kau juga bekerja dalam hidup mereka. Oh Tuhan, bila mereka saat ini mengalami sakit, Tuhan sembuhkan. Yang berjalan, Kau buka jalan. Tuhan, yang membutuhkan pertolongan Tuhan campur tangan. Berkati mereka ya Tuhan. Biar Tuhan keluarga kami boleh mengalami Tuhan, boleh mengalami pengharapan yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Biar mereka Tuhan terus menumbuhkan iman mereka, pengharapan mereka semuanya kepada-Mu Tuhan. Kau jaga, Kau lindungi keluarga kami ya Tuhan. Kau memberikan kekuatan dan kesehatan bagi mereka Tuhan, sehingga mereka tetap mengiring dan melayani Tuhan. Mereka tetap mengandalkan Engkau Tuhan. Mereka hidup benar di hadapan-Mu Tuhan. Anak-anak kami Tuhan yang sedang studi, yang sedang bekerja, Tuhan memberkati Tuhan. Kau akan mencukupkan segala kebutuhan mereka yang Bapa di surga, sehingga mereka terus memuliakan nama-Mu Tuhan di tengah hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa Surgawi. Kami menyerahkan Tuhan keluarga kami, orang tua kami, suami istri, anak-anak, keluarga besar kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka Tuhan. Kau akan senantiasa membahagiakan hari-hari mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Mari kita berdoa untuk setiap kita yang hadir. Kita berdoa biar Tuhan campur tangan juga dalam kehidupan kita, dalam segala tugas pelayanan pekerjaan, bahkan persoalan yang kita hadapi. Mari kita berdoa dengan yang lain di tempat ini. Bapa di surga, kami berdoa di saat kami yang ada Tuhan, kita Juanda yang datang melayani di sini. Berkati semuanya, berkati hidupnya, masa depannya ya Tuhan. Keluarganya yang ada di Medan, Tuhan berkati Tuhan. Bahkan Tuhan Kau lindungi, pelihara, jaga di Korea ini. Saudara Eli, Tuhan berkati hidupnya, masa mudanya, pekerjaannya, cita-cita dan harapannya Tuhan. Biar Kau campur tangan. Terima kasih Bapa, berkati kita sampai ini, Tuhan bersama berkati. Kita kekuatan semua ini ya Tuhan. Kita kasih hikmat, kekuatan dan kemampuan bisa memilih terus melayani di tempat ini. Saudara kelemahan Tuhan dalam masa mudanya, Tuhan memakai dia. Berikan hikmat, berikan kekuatan, sehingga dia melayani Tuhan. Engkau Tuhan, Engkau berlakukan terus kasih setia dalam hidupnya. Buka jalan dia menjadi pekerjaan ya Tuhan. Apapun menjadi kerinduan, cita-citanya Tuhan memberkati. Arahkan terus kelemahan Tuhan kepada kehendak-kehendak-Mu Tuhan. Biar dia terus mencari wajah-Mu Tuhan. Hidupnya dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Hidupnya dipenuhi dengan sukacita yang besar. Dalam Kristian juga Tuhan memberkati Tuhan. Dalam kehidupan pekerjaan, Tuhan di tempat Tuhan memberkati. Hidupnya boleh menjadi berkat Tuhan. Hidupnya dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati istri dan anak-anak Tuhan. Tuhan lindungi dan pelihara pekerjaan ya Tuhan. Oh Pasuman juga Tuhan. Kau juga memberkati ya Tuhan. Lindungi pelihara dari tempat di Korea ini ya Tuhan. Kau berkati pelayanan bahkan keluarga Ibu Eva Hilya Tuhan memberkati. Lindungi mereka di mana pun mereka berada. Segala harapan, cita-cita dan Tuhan pergumulan mereka Tuhan terus campur tangan. Hamba-Mu Tuhan juga memberkati Bapak. Pak Sony, Pak Haji juga yang ada Tuhan memberkati. Oh Tuhan senantiasa kami terus berbahaya. Senantiasa Tuhan kami terus memperlengkapi dan menguasai Yesus Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Kami bawa terus hidup kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami bawa terus hidup kami untuk menyenangkan hati ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Pakai kami lebih lagi Tuhan. Pakai kami suami memuliakan nama-Mu. Pakai kami suami saluran berkat Tuhan. Berikan kami keberanian. Berikan kami Tuhan iman. Berikan kami Tuhan kemampuan Tuhan. Sehingga dimanapun kami berada, dimanapun kami pergi, dimanapun kami ditempatkan, kami tetap Tuhan. Kau menjalankan kehendak Tuhan. Dengan Kristus di dalam kehidupan kami. Lewat tutur kata kami, perbuatan kami, sikap gaya kami, pemikiran kami Tuhan. Kami arahkan tentang Tuhan, memberikan kemampuan dan Tuhan. Sehingga kami maksimal melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan pujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Sekali lagi Pak, kita coba hidup kita di dalam Tuhan. Terima kasih buat kehadiran di tengah-tengah kami. Dan sebentar kami akan berpisah dari tempat ini. Kami akan kembali ke tempat kediaman kami masing-masing. Kami berdoa dalam pembaringan kami, tidur kami malam ini. Perlindungan-Mu sempurna atas kami. Tempat kediaman kami, mari malaikat-Mu berjaga dan berkemah atas kediaman kami.
Tutup bungkus hidup kami dengan darah-Mu yang kudus, sehingga pada saat kami tidur pun berkat-Mu melimpah atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, berikan kami mimpi yang indah dan ingatkan kami kembali untuk bangun esok pagi untuk masuk dalam hari peristirahatan, hari peribadatan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruhnya kehidupan kami, keluarga kami, orang-orang yang kami kasih dan mengasihi kami ke dalam tangan-Mu. Datang dan jadi kehendak-Mu atas hidup kami, keluarga kami, bahkan gereja ini, bahkan bangsa ini. Di dalam nama Yesus dan demi nama Yesus kami berdoa. Bersama dengan saya katakan, Amin. Terus